Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iman, imun, aman. Sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa subscribe dan like video berikut ini. Nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Ilmu bagaikan cahaya bagi manusia. Karena dengan ilmu kita mengetahui yang benar dan yang salah. Bahkan di dalam firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 untuk belajar, yakni Iqra, yang diulang-ulang beberapa kali menandakan the mother of skill is repetition. Ilmu dari pengetahuan adalah diulangi. Hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu terbagi dua. Yang pertama, fardu kifayah. Fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada yang dikuasai umat Islam sebagaimana orang non-muslim menguasainya, seperti ilmu eksakta menjadi peneliti, ilmu kedokteran untuk menyembuhkan orang yang sakit, ilmu farmasi meracik obat-obatan, ilmu teknik perindustrian, ilmu pemrograman atau komputer, dan sebagainya. Hukum berikutnya, fardu ain, wajib atas setiap muslim, yaitu ilmu yang berhubungan dengan ilmu mengenal Allah, beribadah, bermuamalah, dan sebagainya. Hadis Nabi, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah surah Mujadilah ayat ke-11. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti karena menjadi amal jariah bagi dirinya. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Sebagai contoh, menjadi guru atau teman-teman atau siswa yang mengajarkan teman-teman yang lain yang tidak bisa. Utama daripada seorang ahli ibadah serta sholat 1000 rakaat. Yang kelima, mendapatkan pahala haji yang sempurna sebagaimana hadis Nabi SAW. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah fi sabilillah di Quran surah At-Taubah ayat 122. Yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan jalan menuju surga sebagaimana hadis Nabi SAW. Dalil nakli dan dalil akli menuntut ilmu. Dalil nakli sebagaimana nas Al-Quran dan hadis dengan tulisan teks dan arti dalil sebagai berikut. Kandungan ayat di sini menunjukkan minimal setiap seorang muslim yang belajar harus paham dan mengerti dengan pelajaran yang dipelajari. Jika tidak paham, maka tanyakan kepada guru yang bersangkutan. Jadi jangan beranjak dari ruangan sebelum kita memahami ilmu yang kita pelajari. Nomor berikut ini dibaca mat asli atau mat tabai. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Nomor 3, alif lam qamariyah. Alif lam bertemu huruf mim dibaca jelas, al-mu. Nomor 5 dan 10 dibaca ikhfa. Untuk nomor 5, huruf nun sukun bertemu huruf fa. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf fa. Liyanfiru. Ikhfa untuk nomor 10, huruf nun sukun bertemu huruf kaf. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Cara pengucapannya seperti bunyi min kulli. Berikutnya nomor 8, 21, 25 adalah matlin. Dibaca 2 harokat karena waw sukun bertemu huruf fathah atau fathah bertemu kasrah. Nomor 7, mat lazim kilimi mustaqal. Karena huruf mat bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata, cara membacanya panjang 6 harokat.
Kaffa. Nomor 11, hukumnya idgham biguna karena huruf ta berharokat kasrah tanwin bertemu huruf mim, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Firqatim minhum. 12, izhar halki, di mana nun mati bertemu ha, dibacanya jelas minhum. Izhar syafawi dibaca jelas, mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba pada hijaiyah. Mad wajib muttasil dibaca panjang 4 atau 5 harokat karena mad bertemu hamzah dalam satu kata. Tak berharokat damah tanwin bertemu huruf lam tasydid dibaca lebur tanpa dengung, bunyi tanwin hilang. 17, alif lam syamsiyah. Mad jais munfasil karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjang 2 atau 4 atau 5 harokat. Mad arid disukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Hadis dari Ibnu Abbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta haitanu fil bahr." Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dalil akli, ibarat anjing yang terlatih, hukumnya halal binatang buruan yang mereka tangkap, sementara yang liar hukumnya haram bagi binatang yang mereka tangkap. Apalagi manusia yang berilmu dan yang tidak. Penerapan ilmu dalam hidup sehari-hari. Berilmu itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Dengan ilmunya dia segera bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berilmu itu seperti Nabi Sulaiman. Dengan ilmunya dia bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Berilmu itu seperti Nabi Yunus, bertawakal dan berhajat hanya kepada Allah dalam segala kondisi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berikut sikap penuntut ilmu yang harus dihindari. Seperti setan. Dengan ilmunya dia merasa sombong. Ana khairu minhu. Lebih baik daripada Adam. Atau kita hindari ilmu seperti Fir'aun yang dengan ilmunya dia sombong dengan kebenaran, menolak kebenaran dan berkata, Ana Rabbukumul A'la, yang ditulis di dalam Al-Quran. Atau yang perlu kita hindari seperti Qarun, yang dengan ilmunya dia merasa segala yang dimiliki karena ilmunya, yang telah dirangkum dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya kekayaanku karena ilmuku. Sama halnya dengan Ananda, kalau suatu hari berhasil di balik sekolah, sesungguhnya bukan karena usaha kita semata. Di sana ada peran guru kita yang melajari, peran orang tua kita yang mendoakan, bahkan ibu kantin yang memasakkan kita untuk makan di sekolah. Tidak mungkin kita bisa berhasil tanpa dukungan mereka semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran tadi membuat kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah takwa kita, dan tetap semangat memahami pelajaran kita sampai paham. Jika tidak bisa, maka bertanya. Unsur maqalah wal tazur maqalah, dan apa yang disampaikan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.